Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopinur Fajrihadikina. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NPM 213402205. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan dan hakikat. Yang apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan. Namun ada berbagai macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan secara etimologis yang berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk mengetahui. Yang kedua, ada pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu yaitu suatu metode berpikir secara objektif dengan tujuan untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat, yaitu pengetahuan agama, yang pengetahuan hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Yang kedua, yaitu perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, dan zaman modern, dan masa kontemporer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kana Fikri Ramdan dengan NPM 213402186 dari kelas manajemen E. Saya akan menerangkan materi tentang Pancasila sebagai dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila merupakan ideologi negara yang merupakan kristalisasi bagi nilai-nilai budaya dan religi dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri memiliki akar budaya dan religi yang sangat kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan iptek ini tidak berakar pada ideologi negara atau Pancasila, maka perkembangan iptek ini sama saja dengan ilmu yang berkembang tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Pancasila memiliki 5 nilai dasar sebagai ideologi negara, yaitu ketuhanan, keadilan, kerakyatan, persatuan, dan kemanusiaan, sehingga perkembangan iptek harus berlandaskan pada ideologi negara atau Pancasila. Bahkan, syarat mutlak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar dari perkembangan ilmu. Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu memberikan dampak yang positif bagi generasi muda. Bahkan tidak jarang, banyak generasi muda yang mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Kehilangan spirit ini tidak boleh jadi disebabkan oleh romantisme perkembangan budaya yang semakin berkembang akibat tergerus dari implikasi globalisasi, yang globalisasi sendiri memiliki paham dengan kebebasan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar dari perkembangan ilmu.
Semakin berkembangnya iptek, maka dapat mempengaruhi pola pikir manusia, pola pikir seseorang terhadap kehidupan. Maka pengembangan ilmu teknologi dan pengetahuan ini harus didasari pada nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila, sehingga perkembangan iptek ini tidak mempengaruhi manusia atau rakyat Indonesia terhadap perkembangan zaman. Dan Pancasila sendiri harus dituntut untuk terbuka dari kritik. Dan alasan yang utama adalah supaya perkembangan ilmu pengetahuan ini dapat memberikan efek positif dari perkembangan zaman bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan dari perkembangan iptek. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek di Indonesia itu yang pertama adalah kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, sehingga hal itu dapat berakibat ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat terbatas. Yang kedua, adanya globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia terhadap perkembangan iptek dunia. Yang ketiga adalah sifat konsumerisme rakyat Indonesia yang membuat Indonesia menjadi pasar dari produk dunia. Yang ketiga adalah sifat pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama adalah keberhasilan, kepuasan, dan juga hasil. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.